melihat ya Coach Shin itu sampai meneteskan air mata di locker room. Jadi yang awalnya tuh semua pemain berusaha untuk tetap tegar, Coach Shin sedih, dia meneteskan air mata dan akhirnya seluruh tim merangkul dan ikut menangis juga ya. Akhirnya ya muncul juga statement-statement kayak gini. Statement-statement yang muncul dari orang yang masih berada di lingkungan federasi. Ini adalah statement yang paling lurus, yang paling logik, yang paling tepat sasaran, dan harus digubris. Buat yang belum tahu ya, Pak Oki Erlivan ini adalah Direktur International Event yang diangkat oleh Pak Ete dan memiliki lisensi kepelatihan UEFA C. Beliau berkata, kalau saya boleh pilih, mending daripada pecat pelatih, pecat aja itu sekjen dan exco. Pak Oki juga bilang, saya nggak paham apa yang ada di benak PSSI. Yang jelas, mereka tidak paham sepak bola. Mereka hanya paham tentang pencitraan dan gengsi. Jelas, pukulan telak. Beliau juga beranggapan pemecatan STY bukan solusi untuk meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Bener banget, bener banget sumpah. Mau ganti 1000 pelatih sekalipun, kalau pemenahan organisasi mulai dari Asprof, Liga, Exco, dan Sekjen itu belum bener, mau pelatih sampai 1000 kali pun, mau Pep Guardiola yang ngelatih, nggak bakal bisa bener, nggak bakal bisa lolos kita ke Piala Dunia. Ini adalah kritik yang sangat-sangat membangun, kritik yang sangat-sangat penting untuk PSSI. Harus didengerin, pembinaan usia dini kita adalah kunci untuk tembus ke Piala Dunia. Sementara pengurusnya aja nggak ngerti bola. Sayang, pemenahan organisasi luput dari publik. Aduh, sumpah gue demen banget sama statement ini, Pak. Sumpah, Pak Oki. Dan terakhir ya, ini adalah kritikan pamungkas dari beliau. Kalau saya boleh pilih, saya memilih memecat sekjen dan exco daripada memecat pelatih. Saya lebih percaya mereka yang pernah turun di lapangan membina pemain, melatih secara langsung dan menendang bola secara langsung daripada mereka yang cuma duduk manis, berbaju rapi tanpa paham apa itu sepak bola. Thank you banyak Pak Oki, dan please Pak Ete, tolong dipertimbangkan lagi bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat-sangat proporsional. Pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat-sangat progresif untuk perkembangan sepak bola Indonesia ke depan. Bravo Timnas! Shin Tae-yong kembali melatih Timnas Indonesia atas perintah Presiden Prabowo. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi yang intens, akhirnya Shin Tae-yong kembali dipilih untuk melatih tim nasional Indonesia. Keputusan penting ini diambil setelah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan perintah langsung kepada Federasi Sepak Bola Indonesia untuk mempercayakan kembali jabatan pelatih kepala kepada pria asal Korea Selatan tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat strategi pengembangan sepak bola di tanah air dan membawa Timnas Indonesia meraih prestasi yang lebih tinggi di level internasional. Shin Tae-yong pertama kali melatih Timnas Indonesia pada tahun 2019, di mana ia berhasil membawa tim ini tampil lebih baik di berbagai kompetisi internasional. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia mulai menunjukkan peningkatan signifikan dalam permainan, terutama dalam hal kedisiplinan taktis dan gaya bermain yang lebih modern. Meskipun sempat menghadapi beberapa tantangan, seperti cedera pemain dan ketatnya persaingan di turnamen besar, Shin Tae-yong tetap berkomitmen untuk mengembangkan potensi pemain Indonesia dan membentuk tim yang solid. Namun, setelah beberapa tahun bekerja dengan Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sempat mengundurkan diri pada akhir tahun 2023. Keputusan tersebut mengejutkan banyak pihak, termasuk para penggemar sepak bola Indonesia yang sudah mulai melihat hasil positif dari program pelatihan yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Kendati demikian, proses pergantian pelatih dan perubahan strategi kepelatihan tetap berlanjut, namun hasilnya kurang memuaskan. Hal ini memunculkan kesadaran bahwa Timnas Indonesia membutuhkan sosok pelatih yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga memiliki kedalaman pemahaman tentang sepak bola Indonesia dan Asia. Presiden Prabowo, yang dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap perkembangan olahraga di Indonesia, menyadari bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang tepat untuk kembali memimpin timnas. Dalam sebuah pernyataan resmi, Prabowo menegaskan bahwa sepak bola adalah salah satu prioritas utama dalam agenda pemerintahan, dan pencapaian di ajang internasional menjadi indikator penting bagi kemajuan bangsa. Kita ingin Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara yang besar, tetapi juga mampu menunjukkan prestasi dalam berbagai bidang, termasuk olahraga. Sepak bola adalah ajang yang dapat membawa kebanggaan bagi bangsa ini. Saya percaya Shin Tae-yong adalah sosok yang mampu mewujudkan harapan itu,
Ujar Presiden Prabowo, keputusan ini disambut baik oleh banyak pihak, mulai dari para pemain, manajemen PSSI, hingga para supporter sepak bola tanah air. Banyak yang merasa optimis bahwa kembalinya Shin Tae-yong dapat membawa perubahan yang lebih signifikan, terutama dalam membentuk karakter dan kualitas permainan para pemain muda Indonesia. Shin Tae-yong dikenal memiliki filosofi permainan yang disiplin, berfokus pada penguasaan bola dan organisasi tim yang solid. Ia juga dikenal memiliki pendekatan yang sangat profesional dan tak kenal lelah dalam mempersiapkan tim untuk setiap pertandingan. Salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah kemampuan Shin Tae-yong dalam mengembangkan pemain muda. Selama kepelatihannya yang pertama, Shin Tae-yong sukses memberi peluang kepada pemain muda seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Rizky Ridho untuk tampil di tim utama. Hal ini memberikan dampak positif dalam pengembangan sepak bola Indonesia, yang seringkali kurang memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan mereka di level tertinggi. Dengan kembalinya Shin Tae-yong, banyak yang berharap ia akan terus melanjutkan tradisi ini dan memperkenalkan lebih banyak pemain muda berbakat ke timnas. Sementara itu, di sisi manajerial, Shin Tae-yong juga membawa angin segar dengan pendekatan yang lebih terstruktur dalam pemusatan latihan, TC, dan persiapan pertandingan. Dalam periode pertama kepelatihannya, ia banyak melibatkan teknologi untuk menganalisis permainan lawan dan memperbaiki kelemahan tim, serta meningkatkan kualitas fisik pemain melalui latihan yang lebih intensif dan modern. Ia tidak hanya fokus pada aspek teknis dan taktis, tetapi juga membangun mentalitas tim yang kuat, yang sangat penting dalam menghadapi tekanan di level internasional. Kembalinya Shin Tae-yong juga disambut dengan antusiasme tinggi dari para supporter sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap agar pelatih asal Korea Selatan ini dapat membawa timnas Indonesia tampil lebih maksimal dalam ajang-ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia, Piala AFF, dan juga Piala Asia. Selain itu, harapan untuk melihat Indonesia berkompetisi di level tertinggi seperti Piala Dunia juga masih menjadi cita-cita besar yang ingin diwujudkan oleh para penggemar sepak bola tanah air. Seiring dengan pengumuman kembalinya Shin Tae-yong, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, PSSI, dan seluruh elemen sepak bola Indonesia untuk memberikan dukungan penuh terhadap program pelatihannya. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan timnas Indonesia di kancah internasional bukan hanya tanggung jawab pelatih atau pemain semata, tetapi juga merupakan hasil dari kebersamaan seluruh pihak yang terlibat. Dengan optimisme yang tinggi, kini Shin Tae-yong siap kembali ke lapangan hijau untuk memimpin timnas Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Para pemain pun diharapkan dapat menunjukkan komitmen dan dedikasi terbaik mereka untuk mewujudkan ambisi besar bangsa Indonesia di dunia sepak bola.